Oma Opa memang ada bergerak di bidang seni juga kah atau? Kalau dari mama iya. Jadi si Opa namanya Chris Patikawa, almarhum. Dia tuh yang bikin Asia Bagus. Pokoknya dia kayak di dunia musik dialah yang bikin Asia bagus. Kalau kayak kumpul Natal gitu, kalau ngajak makan nggak yang ayolah. Tidak. Itu dari keluarga Oma Rina, itu salah satu adiknya itu juga ada yang kerja sama Mas Guru di GSP gitu. Gila circle orang ini ya. Asik nih. terus. Enggak, aku nggak kenal siapa-siapa. Satu lagi temen sekolah minggu dari SD, Derby Nainggolan. Karena dulu kita sama-sama SD-nya di Don Bosco. Derby Romero. Sadar. Zaman-zamannya syuting Sherina itu. Oh iya. Sadam. Tahu nggak? Aku tahu nih, Sadam. Oke. Andrew. Mentari. Ada yang terbaru. Tunggu. Yang terbaru aku udah dengar belum ya? Belum, kamu pasti. Ini semua orang lengket. Magnet. Ade abang tahu, abang awak katamu, abang ade sekeluarga. Ade abang tahu, abang awak katamu, abang ade sekeluarga. Apalah ini? Pasukan Cantika Abigail. Masnya main-main Harus aja. tahu rupanya yang memulai. Enggak, gue udah belum roll. Padahal masnya itu harus membuka dan menutup. Yo, pasukan bermarga, cantik Abigail. Nggak boleh otak lainnya. Nggak boleh otak lainnya. Yes. Cantika adalah sosok yang menemani kita SMA ya. Kok bisa? Enggak SMA dong. sih? Kok bisa? Kuliah. GAC tahun berapa? 2000? 2010. Kuliah lah. Kuliah. Aku Kaget gue. Kok kayak tua kali ya? Makanya. Oh iya bener. Kita bahagia. Yang di kapal pinisi ungu-ungu. Sailor. Iya, sailor. Iya. Nggak ada ungu-ungunya gitu, selendang ungu. Bener. Itu kita custom sendiri loh. Apanya? Layar itu. Karena sebenarnya tadinya layarnya nggak gitu. Cuma karena si Gamal sebagai sutradara pengennya exact, maunya warnanya gini. Akhirnya kita bikin sendiri si layar itu. Bawa kain gitu ya? Nah, gue nggak tahu deh itu gimana. Ya bikin aja. Udah ada orangnya kali, Mas. Orang ini bawa kain sendiri. Kain mesti orang ini kesana kan bikin video klip, bukan jadi vendor. Gotong royong, kita gotong royong. Aneh gitu. juga orang ini udah mau syuting. Kainnya udah dibawa belum? Nggak bentangin kain. Audrey nenteng ini kain. Ada aja. Tapi ini kita juga baru tahu ternyata orang tuanya Cantika adalah orang yang bergelut di dunia entertainment, guys. Iya kan? Iya kan? Ibuku sempat jadi penyanyi dulu. Nah kan, ibunya penyanyi, aku udah ngikutin lama. Keren. siapa itu? Siapa nama ibunya? The Mother of Cantika. The Mother of Cantik. Kayaknya ini kejulukan deh, bukan nama. The Mother of Cantika. Gampang aja. Tetangga aku sekarang, bro. Oh iya ya. Keluarga jomblo kita. Keluarga kejaksaan. Taunya dari mana? Iya, bener, penasaran. Nah, Siapa yang tahu ngeh duluan? yang tahu duluan adalah Doci. Oke, Doci Pak Lurahnya kan situ memang. Tapi iya, Doci tahu aku di situ gara-gara masuk di grup WhatsApp komplek. Kan. Terus dia mungkin lagi scroll kenapa ada nama aku. Terus dia WhatsApp aku pribadi kayak, lah kok lu ada di grup komplek gue? Terus gue bilang, iya gue baru pindah ke situ, ke kejaksaan gitu. Oh, Cantika kalau di WhatsApp yang nyantumin nama aslinya gitu? Enggak, tapi kan mungkin nomornya aku dia udah save kan. Jadi waktu pas aku ada. masuk, iya kok nama aku muncul di grup. Tergabung dalam apa? Bukan, nggak tergabung. Nggak mesti tergabung musisi. Oh enggak. Itu Mas, nggak usah kesana-sana. Visi foya-foya. Misi foya-foya. Pakai nomor aslimu berarti Kak di iya. grup itu. Abis kayak tiba-tiba aja di-invite sama si ketua RT-nya di situ. Tapi mau bilang jangan kan juga kayak. Iya, nggak bisa. Sebagai warga baru nggak enak. Abis itu cerita Jegel juga di sini gitu. Iya. Doci nyeritain ke aku. Ceritain ke dia. Terus DM ke aku juga kayak itu Bang Jegal juga di situ. Oh iya gitu. Kau ada di grup itu? Aku beda komplek. Oh, beda komplek. komplek. Dia sama komplek aku tuh beda. Tapi deket seberangan, banget deket ya. banget. Tapi di komplekmu ada nomormu?
Ada. Nyaut. Aktif kayak di grup-grup motor. Enggak kamu arkai? Atau kamu arkai ya? Enggak ya? Bagus. Tapi waktu kami sekomplek, cuman kami berdua yang Iya, aktif. aktif. Oh iya. Oh iya. Kami pernah sekomplek itu. Bikin grup cuman kalian dua isinya. Mas kan komplek dua-dua, bapak-bapak. Dua-dua. Kami tek-tok. Kenapa yang lain? Ya yang lain kayaknya nggak peduli aja sama kami. Kami rusuh aja berdua. Grup komplekku lumayan aktif. Grup komplek Kemarin kemarin kan halal ya? halal satu komplek. Iya. Tahu komplekmu udah kecil harusnya memang guyup. Iya, cuma 16 Iya. rumah. Oh, anak halal bihalal kemarin. Halal bihalal. Kalau Bang Boris aktif? Lumayan. Tapi grupnya terpisah. Bapak Tapi aktifnya only. di grup mana? Grup komplek aktif, bapak-bapak only sama ibu-ibu only. Jadi kan ya jokes-jokes bapak-bapak pagi hari itu. Dia lagi, ya nggak mungkin itu cantik nggak mungkin. Makanya gue pastiin dia aktifnya di grup apa gitu. Kau tuh terlalu gamblang. Bapak-bapak only, ibu-ibu only. Grupnya memang begitu kok. Iya maksudnya, ya berarti ya nggak ada ibu-ibu di grup itu. Jadi jok-jok bapak-bapak keluar di grup itu. Iya. Misalkan yang stiker woke gitu Oh, ada. iya. Ada ibu-ibu. Gitu loh maksudnya. Ibu-ibu. Aduh. Udah nggak usah terlalu kesana kan bintang tamunya cantikan nih. Iya. Ini anak pertama loh dia loh. Oh iya benar. Anak pertama dari 3 bersaudara, right? Tuh. Ya. Cewek, ada kedua? Yang kedua cowok cuma beda 1,5 tahun. Oh, yang ketiga? Yang ketiga perempuan beda 17 tahun. Jauh. Banyak. Yang bungsu ini gimana nih? Lolos perangkap offside? Bener tapi bener. Itu proyek tidak terduga. Biasa kalau kayak surprise. Bener. 17 tahun. Tapi itu emang surprise banget karena mama padahal pakai spiral. Iya. Tapi emang udah berkat dari Tuhan aja. Berkat dari jadi Tuhan. jadi Ya, gitu teman lah. kita Rigen. Regen sama kayak Regen. Regen Udah, sama- maksudnya udah pakai KB yang Udah paling KB. top Regen sama notch. istrinya, bukan Regen sama siapa. Oh maksudnya Regen. aku kira Regen Regen gitu adalah juga. anak yang Iya. kebobolan. gitu. Regen udah pakai istrinya udah pakai KB. Apa KB yang mahal-mahal itu juga apa ya? IUD. Ih, tapi persis mamaku tuh dari pas lahirin adik aku yang cowok pakai KB murah gitu zaman dulu. Oke. Terus udah berbelas tahun periksa ke dokter Ganti kandungan. KB. Kan ganti KB Jerman apa-apa pokoknya mahal. Malah kebobolan yang mahal itu. Gitu. 17 Berarti tahun. beda berapa tahun? 17. 17 Sekarang tahun. adik Umur mau 15 nih sekarang. Oh, Aku 32. SMA ya. Separuhnya. Separuh aku. Jadi Iyalah, bisa separuh. jadi anak gue gitu loh. Kalian waktu Adi lahir tuh kayak ada cemburu jealous gitu, nggak tahu udah gede Enggak lah ya. Udah. Nggak ada kayak gitu, malah lebih kayak waktu pas mama hamil, kayaknya mama harus banyak-banyakin foto lagi hamil deh. Biar orang percaya itu anak mama gitu tuh nggak sih? Karena waktu pas dia lahir, aku yang bawa sama adekku kan kamu tahu adekku tinggi Iya, ya. iya, cowok. iya. Jadi suka dikira anak kita berdua. Oh kalian kayak udah keluarga. Kayak suami istri punya anak. Terus pas ada mama atau apa? Ah ini oma opanya. Pasangan muda ini dikira. Karena jauh ya 17 Jauh tahun. banget. 17. Lumayan. Mama juga kayak udah lupa cara ngurus bayi, jadi kayak ngurusin dari nol. Ikut ngurusin. Iya. Kalau setelah diselidik-selidik cerita dengan mama papa, ini kejadian waktu liburan apa waktu kemarin? Jujur nggak tahu. Boris udah lari. Gue nggak Kenapa tahu. itu yang diselidiki? Ngapain coba? Karena kadang-kadang ada gitu kan karena lagi ada keriuman. Bener. Lagi event. Enggak tahu. Event nyanyi kan mantan penyanyi. Tapi kita taunya pas kita lagi liburan ke Singapura. Terus tiba-tiba mama kayak, Kak, ini kok mama udah telat ya? Ih, nggak lucu banget gue bilang. Ma nggak lucu, udah kita beli ini deh kayak test pack di Iya. apotek gitu. Pas beli beneran positif, akhirnya dia bilang, udah sampai Jakarta harus ke dokter deh kayaknya. Ke dokter beneran emang Beneran isi. hamil. Liburan ke Singapura. Itu taunya ya. Tapi nggak tahu buatnya di Kok mana. ada orang keluarga liburan ke Singapura? 2010 lagi. 2010. Kan tiketnya mahal ya ke Singapura, harus punya paspor ya. Itu orang-orang yang Kan mamanya bisa beli tiket penyanyi. aja. Oh Mamanya iya. penyanyi. Diundang ke Singapura. Bapaknya penonton penyanyi. kita asumsi aja dulu. Ke Singapura nyanyi diundang. Diundang kali. Boleh bawa keluarga. Boleh. Oke, gitu aja berarti Gitu ya. aja. Nggak mungkin lah orang kaya udah santai aja. Iyalah. Nggak mungkin kaya raya yang bisa berangkat liburan kemana-mana santai aja. Itu tapi Santika kan darahnya Ambon, tapi lahir besar Jakarta ya? Jakarta. Yang darah Ambon siapa? Kakek, papa, mama? Mama. Jadi papa dari mama si kakek itu Ambon. Papa dari mama si kakek ini cemana sih maksudnya? Pelan-pelan, ayo Chan. Pelan-pelan ini papa dari Papa. mama si kakek. Jadi opanya dari yang mama. Iya, itu aja susah dia ini nangkap. Papa dari mamanya si kakek.
Opanya. Papa dari mama. Papa dari mama. Opa. Si kakek. Oh, si kakek. Gitu. Orang tadi disambung sama dia kok. Papa dari mamanya si kakek. Apa ini? Opa dari pihak mama. Iya, Opa dari pihak mama. dipanggilnya si kakek. Nah, Uratnya keluar dong. Opa dari mama. Opa dari mama. Papa dari mama adalah Ambon. Ambon. Kalau oma dari mama itu Makassar Manado. Oke. Tapi kalau ayah itu Memang full timur ya. Full Timur, bener. Ayah? Nah, dinetralisir sama ayah yang dari Jawa. Bapaknya Jawa ada Chinese-nya dikit. oh ada Chinese-nya dikit. Jawa Chinese. Banyak ya ininya ya. Banyak sih, tapi unsurnya ya? Indonesia lah. Iya. Oma opa memang ada bergerak di bidang seni juga kah atau? Kalau dari mama iya. Jadi si opa namanya Krispati Kawa, almarhum. Wah. Dia tuh yang bikin Asia Bagus. Pokoknya dia kayak di dunia musik dialah yang Yang bikin Yang Asia bagus. Penyanyi se-Indonesia zaman itu pencapaian hidupnya adalah masuk Asia bagus. Sementara opanya yang bikin Asia bagus. Kalau tidak ada, opanya berarti tidak ada Asia bagus. Asia jadi biasa-biasa aja. begitu juga. Itu Krisdayanti kan di bola Iya, Asia Krisdayanti. Bagus. Krisdayanti, Judika, Shanti. Shanti juga kan? Nah, aku lupa. Reza Artamevia? Lupa lagi. Yang aku ingat ngeri itu sih ya? Krisdayanti, Tapi maksudnya- Ebitri, Edu Kondologi. Jemsi, Tensi, Naikila, Garam Madu enggak ya? Enggak, tapi Itu maksudnya udah zaman TikTok. Tendang kau ini. fasih lagi cantik. Hari-hari soalnya. Tapi kalau yang lidahnya ini pasti lebih fase dia dong. Oh iya, karena kan aku Gen Z. Iya. Enggak, maksudnya apa? Bisa sampai di tahap itu memang dulunya penyanyi juga atau produser musik juga atau? Kayaknya enggak deh, dia tuh kayak semacam mungkin kayak Simon Cowell gitu ya. Maksudnya Simon Cowell kan nggak nyanyi, tapi emang Iya. tahu aja kalau ada orang punya bakat di Ahli musik talent tuh. scouting. Iya, kayak semacam gitu deh kayaknya. Enggak, maksudnya untuk bisa di notice. Nah, enggak, Opa tuh dulunya setahu aku sutradara film juga. Jadi ketemu si Oma dari film kalau nggak salah deh. Oma juga. Oma aktris, Oma Rina Hasim. Kalau lagi lebaran lebaran lagi kalau lagi Natal kumpul mereka artis semua isinya rumah. Oh iya, Ri. Rina Hasim. Ingat gak yang mana? Coba Google. Aku ingat. Google. Oma Rina Hasim. Salah satu apa Golden Girls. Yoi. Coba Rina. Ece Hebring yang suka Holland Spraker ya. Astaga. Ini omanya Cantika. Astaga. Warkop juga kan dulu zaman Warkop. Iya, betul. Iya, main di warkop. Ibu kos. Ibu kos. Nggak tahu aku belum lahir kayaknya tuh ya. Ini Oma. Itu yang digendong? Hasim. Bukan. 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 Itu kayaknya mungkin Anak orang lain. Lagi ngendong aja kali ya, lagi minta foto gitu. Oh, omanya langsung. nah itu mama yang ini foto kita bertiga. Mama aku sama Oma. Wih. Tuh. Asik banget keluarga artis nih. Ternyata. Mereka kalau kumpul terus karaoke itu nggak ada yang males kayaknya. Aktris, penyanyi. Di sini bintang tamu di sini. Kaya malu di sini kalau ada bintang tamu kaya tuh kayak Jadi salah. Karena mayoritas kami orang biasa. Iya. Makanya sekarang milihnya di Joglo. Joglo itu kan tempat artis. Dari tadi kalian cerita baru 3 artis. Tapi udah diklaim. Komplek artis. Najis. Nah itu makanya tuh. Wah, Ini keluarga besar nih berarti. Keluarga besar. Ada Ebitri, kayaknya Natal Kok ada Surya Saputra? kan suaminya Kasintia Lamusu. Nggak ini maksudnya lagi Cynthia Natal. Lamusu siapa? Bukan. Ini kan lagi Natalan, jadi Ebitri kayak berkunjung ke rumah kita. kaget aku kira Kok ada Surya Saputra, ada Dwi Sasono. Mana? Bisa sore tuh. Ebitri karena kenapa? Karena Asia Bagus kan mereka, dan akhirnya mereka di manajemennya Opa aku dulu. Oh, dulu under manajemen Iya. Opa. Oh, gitu. Gitu. Ngeri banget ya. Kacau circle-nya guys. Bukan circle, itu memang udah bawaan. Ya. Kalau kumpul Natal gitu ada kayak lomba nyanyi nggak? Enggak, Den, kalau lomba enggak, tapi kalau Nyanyi bersama. nyanyi bersama Nggak ada. Nggak segitunya. Enggak yang saya maksudnya Kalau dulu waktu pas Opa masih hidup mungkin iya ya, pas bikin kebaktian atau apa kadang kayak Judika suka dateng, atau dulu waktu pas masih almarhum Glenn ada suka dateng gitu nyanyi-nyanyi. Oh, Tapi bukan maksudnya. makin sekarang keluarga sih enggak. Kalau kayak kumpul Natal gitu, kalau ngajak makan nggak yang ayolah.
Udahlah jangan diterusin. Bene tiap gitu pasti matanya hilang. Udah seolah-olah menghayati. Najis. Enggak sih. Ya paling keluarga Ambon ya nyanyi, tapi nyanyi biasa aja, justru bukan yang kayak... Kalau Batak kami akui setiap ngumpul ada yang megang gitar pasti semua nyanyi. Tapi ini ada temen, kebetulan mohon maaf, Ambon juga. Cuman emang antik aja kelakuannya. Di gereja kan nyanyi biasa. Betul. Dia tiba-tiba mengagetkan, tiba-tiba bikin suara 2. Oh. Lagi kebaktian. Lagi kebaktian. Anda, hey, Sergei Timothy Hidipiu. Di gereja jadi unjuk kebolehan jadi pada mau ketawa. Iya, jadi pada ketawa. Tapi tuh kayaknya emang udah otomatisnya orang-orang timur nggak sih kalau lagi nyanyi? Tapi kan agak kaget. Jadi wis. Suara 2 dia. Bayang sih. Tapi Santika kan ya maksudnya akhirnya tahu bahwa Oma tuh gitu-gitu. Santika sadar bahwa Om aku nih artis tuh di umur berapa, Chan? Waduh. Kan kecil-kecil pasti nggak ngeh lah ya maksudnya. Iya, nggak ngeh sih. Gak ngeh dunia Dia aja sampai sekarang nggak ngeh tadi. Pernah dibawa ke lokasi warkop. Pernah dibawa ke lokasi syuting? Oh, enggak. Enggak yang model kayak gitu sih dulu. Ngehnya mungkin justru kalau kayak ketemu orang di jalan terus tiba-tiba minta foto ke dia baru kayak dia beneran terkenal ya. Waktu itu Oma menjelaskannya apa? Cantika ada nanya, pasti Cantika nanya. Oma kenapa Enggak sih, minta maksudnya udah tahu aja dari kecil kan udah tahu kayak ya Oma tuh syuting, tapi maksudnya beneran kayak nyadar Artis. dia beneran artis tuh ya kayak gitu. Karena kadang kayak sinetronnya dia atau filmnya juga aku nggak tahu yang mana. Nggak ngikutin Iya, ya. nggak ngikutin. Biasa kan pada umumnya gini nih, kalau sudah ada keturunan di dunia entertainment. Ketika ada anak kecil, Butuh karakter biasa udah anak. langsung, ini anak aku aja ada kok. Itu memang diizinkan nggak sama orang tua? Nggak sih, nggak tipe Mama yang... penyanyi lagi. Iya, tapi kalau untuk acting kayaknya nggak tipe yang disodor-sodorin. Kalau untuk nyanyi? Juga enggak lagi. Kayak di keluargaku jarang ada kayak bantuan dari ordal gitu loh. Malah justru waktu pas aku mau mulai nyanyi, malah dari mama yang kayak nanti dulu deh Kak, kamu masih kemudahan umurnya kalau nyanyi. Oh, karena udah tahu dunianya ya. Iya. Adik juga masih kecil. Kalau kamu nyanyi-nyanyi siapa yang jaga? Mama sebenarnya itu. Gara-gara sana. Kita butuh bantuan di rumah ya. Ngapain sih Kak nyanyi-nyanyi gitu? Karena suaranya bagus, ini kayaknya dapat job banyak kayaknya dia ini. Waktu kecil ada diikutin lomba nyanyi nggak? Nggak ada. Oh, jadi memang tidak untuk, kamu belajar sekolah nggak nyanyi gitu? Iya, semacam gitu. Terus waktu pas akhirnya mulai nyanyi pun juga lumayan kayak semacam kayak dites sama opa gitu, coba nyanyi dulu gitu, nyanyi terus kayak masih kurang di sininya. Jadi justru bukan yang kayak tipe didukung dan di kayak tampil-tampil nggak gitu justru. Tapi sempet tuh sama opa diajari nyanyi gitu-gitu? Ya sempet kayak dikasih masukan-masukan. Kamu kurang ininya, penghayatannya gini. Asia bagus bro. Kamu nih kalau nyanyinya kayak gini, kamu masih ASEAN bagus ini. ASEAN dulu. Southeast berarti. Southeast. Tenggara. ASEAN dulu nih. Belum ASEAN. Tapi Cantika ada kayak latihan nyanyi, les vokal gitu-gitu ada nggak sih? Akhirnya waktu pas SMA gitu ngambil les vokal beberapa tahun, terus pas kuliah juga ngambilnya musik. Kenapa? Bentar, kenapa les vokal? Karena butuh les vokal. Berapa tahun? Karena butuh tahu teknik. Oh. Berapa tahun Cantika les vokal? Mungkin 3, 4. Kali 3. Abis itu kuliah kan 4 tahun. Hah? Ya abis itu kan kuliah kan 4 tahun itu ngambil musik terus majornya juga vokal. Sabar ya. Kita kan baru berapa bulan. Sebenarnya ada waktu 3. Sabar ya. Berarti dia punya ekspektasi sama kualitasnya. Kami lagi latihan vokal. Sama Gusti kan? Iya, jadi sabar ya. Dari darah sudah darah kota musik. Enggak, tapi kan kamu saya juga punya darah. Tapi Bang Oki orang apa? Jawa. Oh, Kalau aku ya jelas. sabar ya. Sabar ya. Agak panjang aku. Mamanya penyanyi. Mama penyanyi. Lah mama aku preman. Ya makanya kau jadi preman aja, jangan jadi penyanyi. Apa susahnya? Masalahnya kan Cantika SMA 3 tahun ya baru tamat SMA kan hitungannya. Kau 3 tahun lagi udah berumur, udah tua. Bisa 7 tahun. Lagu-lagu tua nanti. Terus kenapa ngambil kuliah apa tadi? Musik. Karena suka aja sih. Kuliah. Tapi aku awalnya juga kira gampang kayak alah paling nyanyi doang gitu kan. Ternyata pas masuk 3 semester awal tuh aku stres banget sih, kayak ngerasa salah masuk jurusan gitu loh. Di mana, karena Chan? Di UPH. UPH Oh, ada masuk jurusan musik. Iya, ngapain sekolahnya? Bawa gitar.
Maksudnya, arsitek kan bawa doang udah. Jurusan musik. Kalau arsitek ada apa? Tabel market apa? Tabung market itu kan. Kok ada sih musik kayak gitu? Lah musik. Bikin ringtone tapi ngambil dari Apple Music ya. Kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Ngapain lah coba semua mahasiswa pagi-pagi segini mau Nggak tahu. Momennya suratku mamatem. Ding ding ding. lagu India. Itu lagu India. Cane lah. Sarukan kan gitu, nggak ada momen nyanyi. Suratku mamatem. Kan film India, formatnya musikal. Gak ada pikiran. Kenapa stres kan itu sesuatu yang Cantika suka gitu. Tapi kan pas disukain beneran emang cuma sisi funnya doang yang aku suka. Ternyata waktu pas masuk kan teori, history, komposisi, improvisasi gitu-gitu loh. Oh, itu bikin puyeng ya? Iya, yang kayak solfeggio. Jadi dosennya main apa kita harus dengar, tulis not baloknya itu dia mainin apa. Oh, itu astaga banget bang. Astaga, itu beneran susah sih astaga kayaknya. banget sih. Iya, Susah iya, banget. iya. Tapi jadi bisa nggak? Jadi lihai nggak? Jadi sekarang Cantika tuh kalau dengar lagu ini, oh dia di E, C, D gitu. Dulu waktu pas kuliah sih lebih sensitif, tapi karena sekarang udah berapa tahun, aku lulus tuh 2015 ya, jadi udah 10 tahun. Terus di kerjaan aku kan juga sebenarnya nggak terlalu kepake, aku harus nebak-nebak chord gitu kan. Oh iya jadi sih, lama-lama ya kayak bahasa aja, lama-lama kalau nggak dilatih ya kemampuannya berkurang. Kecuali ikut perbacu dalam melodi ya. maksudnya Berpacu itu. dalam melodi. Nah, lagian kan tebak judul di situ, bukan tebak notnya di berapa. Oh, iya. Itu tuh paling ketika berapa? Satu nada. Baru dikasih tahu ting gitu doang. Ya kan bisa kayak tring, oh C dia, C. Enggak, bukan C, itu kan kata. Tebak not. Nanti lagunya apa dari Jadi misalnya Sabar ya. Ibu kita Kartini 1 2 3 4 5 3 1. Sabar ya. Oh, tahu. Itu kan kau hafal dari SD. Itu yang kau hafal dari SD maunya. Dia yang tahu itu yang dibilangnya 1 2 3 4 3 2 1. Oh, tahu aku. Langsung ngerasa tahu. Ketika kalau kita tahu pernah dengar kisahnya apa ya, misalnya Jackson 5, wah mau orang tuanya emang digembleng abis-abisan Oh, iya sih. untuk jadi musisi. Nah karena ini kan ada opa yang di dunia musik, mama. terus juga apakah bapak jadi minor perannya atau bapak tetap sebagai kepala, udah kamu sekolah kamu jangan main musik dulu atau Papa justru yang paling slow di keluarga sih. Ya, Papa tuh namanya yang juga Wong Jawa. Wong Jawa. Saya merasakan itu. Santai gitu ya. Santai kita pasti. dia justru yang asik-asiknya aja sih. Karena dia juga dulu waktu masuk sekolah kan juga bandel ya. Jadi kayak kalau sekarang tuh anaknya suka apa, udah didukung aja, udah sana gitu. Udah, Kalau kita gas. misalnya pas lagi show terus emang keluarga aku dateng, yaudah nonton. Pokoknya dia yang kayak tipe yang seru-seruan waktu aja kecil sih. sebagai anak pertama walaupun perempuan ya, ada pressure tertentu nggak? Pressure tertentu Iya atau nggak? kewajiban tertentu nggak atau memikul nama keluarga atau gimana? Untungnya karena aku nggak terlalu yang kayak Cantika si anaknya ini atau si cucunya Orang ini. pada nggak jadi terlalu nggak terlalu ngeh ya? ngeh. Iya, itu sih. Cantika muncul sendiri nih pada akhirnya. Iya. Iya, Gitu. benar. Kita lah ini yang ngebongkar pada akhirnya. Enggak lah, orang nggak banyak yang tahu juga. Sama orang tuanya berarti orang tua dewasa kan, tahu Iya. apalagi sebagai seniman kan, oh nggak boleh nih. Emang ada orang tua nggak dewasa? Banyak orang tuamu. Astaga. Dia mau cepat buang badan. Orang tua gini sih guys, nggak dewasa banget. Berarti Cantika ini masa Karena kecilnya udah nengok penyanyi semua ya? Iya lah ya. Masa Karena sih, jujur. kayak kita nanti pasti kan jadi orang tua juga mikirin itu kan. Iya benar. nanti Apakah Nane akan mengemban nama besar Iya. orang tuanya gitu? Asik banget. Nama besar. Joglo kan komplek. Najis ya Allah. Itu tadi dibilang sama Boris, berarti dari kecil ketemunya sama Iya. penyanyi-penyanyi semua lah Tapi ya. itu sih serunya waktu pas kecil tuh kayak diajakin pulang sekolah. Aku tuh ada sepupu yang umurnya deket yang cuma beberapa bulan bedanya. Jadi kita selalu pulang sekolah bareng, terus ke kantor Opa di Kelapa Gading nontonin AB3 latihan, nari, latihan vokal gitu. Oh, karena under manajemen pada saat Under itu. management, pada iya. masa itu lagi kan penyanyi itu benar-benar akan seterkenal itu karena medianya hanya TV. Betul, toh. Betul. Iya kan? Dan itu kan mereka zaman-zaman penyanyi yang festival keluar-luar gitu loh, Iya, Bang, yang iya, ke Eropa. Ada nggak momen di mana Cantika kan udah sering ketemu mereka semua ini. Iya. Tiba-tiba nggak ketemunya di kantor Opa, ketemunya di mall atau di mana dari saya, hey, gitu, yang membuat agak sekitar orang, loh, Ini siapa? iya, Siapa bocah ini ditegur sama Pak Ebitri ini gitu ya? Iya ada sih kayak gitu. Ada di kayak mall. gitu juga. Iya maksudnya ya iya sih seringnya paling di mall ya. Sama ya paling sekarang ini kayak udah apalagi udah di satu dunia hiburan.
kadang orang kayak nggak tahu kalau kita dulu tuh sedekat Sering ketemu itu. bareng. Sering ketemu bareng. Orang ada yang bertanya, kok lu bisa kenal sih sama dia gitu ada? Iya, kayak gitu. Boy, orang dalam, boy. Berarti dulu Walaupun nggak dibantu. ada Iya, nggak ada jalur bantuan. ada yang gini nggak Chan? Ada yang kayak, duh, kan AB3 udah nih, tapi aku ngefans sama satu penyanyi nih. Minta mau dong ketemu sama ini apa gitu. Kita ada pernah gitu nggak? Yang dulu ngefans banget sama siapa Chan? Nggak ada lagi. Om Aku juga Om nggak Ded, ada. misalnya mau ketemu Om Ded. Bukan kan musisi lagi masih musisi. Coba Om Ded. Deddy Corbuzier. Deddy Corbuzier. Paling Cantika bilang ke Opa minta tolong dong ucapan buat komunitasku gitu. Sekolahku mau ada ini nih. Happy ending. Tapi siapa musisi idolanya, Cantika? Kalau Indonesia? Waduh, Indonesia ya. Indonesia sih suka banget sama lagu-lagunya Mas Guru, Soekarno Putra. Bagus-bagus banget. Udah beda nih aliran musiknya. Bukan aliran musiknya, pengetahuan kita yang kurang. kita nggak tahu referensinya nggak sampai sana. Makanya itu beda nih. Ini kuliahnya musik. Iya, kita Makanya dalam. Kita kuliahnya asik kali. Dia kuliah musik, kita kan disuruh kuliah main musik. Mas Guru, tapi udah pernah sama Mas Guru? Kolaborasi mungkin? Pernah ada pagelaran sih dulu, karena jadi dari keluarga Oma Rina, itu salah satu adiknya itu juga ada yang kerja sama Mas Guru di GSP gitu. Gila circle orang ini ya. Asik nih. terus. Enggak, aku nggak kenal siapa-siapa. Jadi mana? Jadi Cantika ini perantau guys. Dia dari Klaten. Aku dulu bantuin mama jualan tahu. Jadi pada akhirnya satu proyekan. Sempat ada pagelaran dulu. GSP ya? GSP. Bilang nggak sama Mas Guru kalau itu. Mas aku tuh suka banget sama karya-karya kamu. Enggak sih, malu ya ngomong kayak gitu. Kita kalau udah ketemu gitu pasti sungkan. Sama kan dia terbiasa ketemu jadi udah nggak yang kayak kita yang dari kampung ketemu artis gitu. Paham nggak? Tapi pada saat dewasa atau mungkin kecil, ada nggak yang bikin starstruck? Kan udah tiap hari nih ketemu penyanyi top, tapi ada nggak pernah yang penyanyi ketemu gitu? gitu. Ada nggak ya? Kalaupun ada mungkin kayaknya udah senior gitu. Iya siapa waktu itu? Naikilah, Jamesy, Kenapa sih itu lagi? garam dan madu. Kan senior katanya. Iwan Fals gitu Kayaknya dong. iya deh, Apa kek? sempat ketemu Om Iwan Fals tuh juga lumayan diem ya jadinya ya. Kan kayaknya emang bener tuh Om Iwan tuh. Aku juga dia. Aku nonton dia manggung aja cengok. Auranya gila sih. Iya. Padahal dianya mah humble banget ya. Betul. Tapi kitanya jadi nggak enak. Kasih Om Iwan, orang ini nyeritain Om Iwan. Kasih ini kali Om Iwan. Astaga, main Om Iwan dikira dia jadi kena egonya. Om Iwan gitu nih. Memang suka ngatain orang kan. Apa nyeritain? Kok aku dipanggil orang ini siapa sih? Katanya gitu. Mungkin kalau begitu, Kakak Cikal tolong dibantu. Iya kali. Benar. Siapa tahu. Kalau itu dia Nah, kalau Cantika kan menyanyi yang dapat job, dapat duit kapan? Mulai pertama Ya kali. atau lomba kah Ya, atau pertama kali. udah ngejob? Dapat duit Iya, ya? nyanyi terus Wedding dapat gitu. duit. Kayaknya dapat duit mah sama GAC ya. Oh, sama GAC. Soalnya sebelumnya kayak sempet reguleran di mall gitu, tapi seingat aku nggak dapet apa-apa deh. Harusnya dapat. Pengalaman aja. Bisa reguleran nggak dapat apa-apa kok bisa. Itu kayak mana sih? Karena Apa ditipu orang tua? Bukan, paling ditipu temen-temennya kayaknya dia. jadi si band ini emang udah reguler di tempat itu. Terus ada yang kayak manajer aku yang akhirnya jadi manajer GAC, pokoknya kenalin lah, kamu mau nggak kayak jam terbang dulu aja nyanyi-nyanyi. Terus di saat itu juga aku belum ada kebutuhan untuk dapat uang kan, Iya, masih iya, SMA, jadi kayak ya udahlah biar pengalaman aja gitu. Nah ini uangnya di manajermu itu ini siapa namanya? Sama sebelum SMA nggak butuh uang tuh kok bisa? Kan maksudnya udah Kan dapat ada uang yang jajan supply, dari kan ada yang supply. Soalnya kita kalau jajan dulu nyari sendiri. Kalau based on kuliahnya di UPH, make sense. Iya. Tapi aku masuk beasiswa. Beasiswa ya. Tapi buat semester pertama. Itu udah 3 Habis itu bayar full. Soalnya nilainya nggak cukup. Orang jadi semester awal tinggi stres kok dia. Makanya anjlok. Untunglah dia stresnya di masa-masa beasiswa ya. Iya. Jadi nggak rugi-rugi Iya banget ya. free. Makanya udang.
Udang matamu. Udah gitu. Oh berarti gitu dapat profesional fee itu di GAC lah ya. GAC. Oh iya. Tahun berapa tuh? Cantika? GAC pertama kali keluar SGAC itu 2010. Siapa jualan ember? Jualannya biar lah orang nggak usah dimarahin. Pasukan juga ngerti ya kan? Ya iya kan Orang cari nafkah. Kita support orang cari nafkah. Benar. Kau nanya kesannya siapa jualan ember? Ya orang lah dia. Ya aku cuma nanya. Iya, Siapa dia jualan niat ember? beli. Dia niat beli. Iya, siapa jualan ember? Nanyamu tadi enggak? Siapa jualan ember? Nanyamu tadi. Inilah perkara-perkara nada ini. Dia sok protes kayak dia halus aja. Iya tuh. Kalau kamu memang udah kalian dia ini. Mati aku kalah aku kalau. Itu berarti gabung ke Gali Anissa sama Cahyono itu. Wes, Enggak pertama sama Cahyono lagi. Bagaimana Berarti aku dong Cahyono. Ini bukan Jayakarta, Mas. Oh iya. bagaimana Gimana? historinya terbentuknya GAC? Terus aja. Jadi di tahun 2009 aku akhirnya dipertemukan lagi sama namanya Bang Johandi Yahya. Ah tahu aku. Dia dulu Cool Colors. Ah iya kita kan kenalnya sama Bang Jo pertama kali. Bener ya? Kenalan yang kita nonton show stand up-nya di Usmar Ismail. Hah? Stand up-nya Susah Sinyal, anak-anak Ari Kriting, Ernest. Kan Cantika nonton kan? Enggak. Lupa. Dia Mas, Usmar Ismail. 2009. Ini kapan? Enggak, ini udah baru-baru ini, udah berapa tahun yang Kan lalu tadi ya. menurut Lupa. omonganmu, kita kan pertama kali diketemuin sama Abang itu Susah Sinyal. 2009 ketemu. Bukan. 2017. Dia kan ketemunya sama Bang Jo kan udah lama. Aku kenal sama Bang Jo gara-gara Martino Leo. Oh iya. Iya kan? benar, Nah, benar, terus benar. aku ketemu Bang Jo sama Cantika. Oke, iya ya? Iya benar. Oh iya berarti benar. Iya, itu Bang Jo itu. Iya. kau belum artis itu gel. Udah. Udah. Ya, indah ya. Udah sinetron. Udah sinetron. Cuman yang kenal baru manajernya. Oh, udah sinetron aku ya. Benar. Dia nggak terima gitu. Udah artis itu. Udah. Kayak gak, udah main film kok, udah main sinetron 3 episode. 3 episode. Diinget kali itu. Jadi ketemunya di Udah ngacoin klep ya. Itu 2009 berarti. Jadi 2009 itu ketemu sama Bang Jo ini. Karena dulu Bang Jo itu juga penyanyi, dia juga anak didiknya Opa. Oke. Habis itu dia bikin manajemen sendiri yang memanajemen nih Tangga, Band Elemen, sama beberapa pemain sinetron termasuk Leo juga. Iya. Akhirnya 2009 tuh ketemu lagi lah sama Mama sama Bang Jo ini. Terus dia lagi main-main ke daerah Kelapa Gading. Dulu aku tinggalnya di situ. Terus Mama kayak, Jo main ke rumah deh. Sudah main dia ke rumah, terus kayak, nih anak gue si Cantika jadi suka nyanyi nih sekarang gitu. Coba nyanyi depan Bang Jo, biasa gitu. Nyanyi. Nggak, kenapa harus ada gininya sih? Kan nyanyi gitu, kenapa harus ada Ya kan dia menghayati lagunya jadi Kan, badannya. daripada dia nyanyi beneran kan. Bang Jo terus. Terus habis itu. Oh itu reaksi Bang Jo. Reaksi Bang Jo. Ikut Asia Bagus mau nggak? Nah akhirnya mulai sering ikut sama dia lah, kayak ketemu sama Tangga, pokoknya dikenalin sama orang-orang di industri, sambil dia nanya kayak kamu tuh mau nyanyi sendiri, apa mau gimana nih? Di umur itu kayak aku takut ya kalau nyanyi sendirian. Terus dia tanya, kamu ada nggak punya teman yang suka nyanyi juga? Kayaknya kalau di sekolah nggak ada deh gitu. Terus nggak sengaja ketemulah video Gamal Audrey di YouTube. Oh iya mereka tuh kakak adik gitu ya. Kita kakak adik. Sampai sekarang juga kakak adik sih. Kakak adik Bukan dulu ya. waktu itu doang. Bukan maksud aku, mereka kakak adik yang cover lagu Bener, gitu. Iya. Nggak sengaja. Walaupun mereka berantem tetap kakak adik. Nggak sengaja ketemu video dia. Aku kasih ke Bang Jo, Bang nih ada, kayaknya maksudnya anak Jakarta deh, suka nyanyi juga, suaranya bagus. Udah habis itu akhirnya Bang Jo juga hubungin Gamal ke Facebooknya, aku pun juga ngubungin Gamal ke Facebook. Karena kayak di 2009 tuh masih aneh ya ketemu orang di social media, nggak kayak sekarang kita kenalan sama orang di Instagram udah normal ya. Dulu kan cuek kayak aja gitu ya. Iya cuek aja, terus beneran bisa ketemu gitu. Kalau dulu pas ada yang hubungin lewat social media kayak ini serius nggak sih ini kayak takut Iya, gitu takutnya kan. penipuan. Takutnya penipuan. Dan di zaman itu tuh Gamal sama Audrey keluarganya nggak ada link ke entertainment, jadi dia waktu pas dapet kayaknya dulu nggak cuma dari kita, dia dapat beberapa tawaran dari orang lain, tapi langsung yang kayak saya dari label ini mau bikin album nggak gitu, jadi mereka kayak serem banget gitu kan. Sementara Bang Jo tuh masuknya dengan kayak mau kenalan dulu, kita ketemuan bawa orang tua aja, jadi mereka juga ngiranya oh etiketnya baik dan bener nih. Akhirnya 2009 ketemuan di Plaza Senayan, terus kita Camping.
Kenapa camping? Mana tahu biar makin bonding. Kalau itu ke Kenapa puncak. camping di Plaza Senayan? Kalau itu ke puncak. Habis pertemuan di Plaza Senayan ngajak, ya kita nggak ada yang tahu kan orang di bonding kayak apa. Oke lah lanjut aja, aku makan lagi ya. Oke santai kawan. Camping di depan. Habis ketemuan di Plaza Senayan, katanya Karena itu yang paling dekat mall dengan rumah Cantika di PS. Enggak. Kan dia Kelapa Gading. Iya, kenapa nggak di Moy? lah kan kasihan si Kan Gamal mereka di Audrey-nya. Karawaci, jadi ke tengahnya tuh kayaknya PS. Gue nggak tahu juga kenapa di PS. Ya kan Om Jo yang ngatur mah. Ya Om Jo yang ngatur. Iya. Mall artis itu, PS sering kan. Tapi kita nggak ke PS ya sih, cuma ketemuan di situ. Terus sempat lihat tanggal lagi latihan, mampir dulu. Abis itu kita semua dibawa ke karaoke. Kita karaokean bareng nih. Ternyata pilihan lagunya mirip banget, kayak dengerin R&B. Bahkan sampai penyanyi-penyanyi yang kita dengerin tuh sama gitu. Seleranya sefrekuensi sama. lah ya. Jadilah dari situ akhirnya sering ngumpul bareng. Terus di rumahnya Bang Jo tuh ada kayak mini studio, sering workshop bikin lagu. Nah tadinya tuh justru mau dibikinnya aku duet sama Audrey, Gamal solo. Jadi kita ada beberapa demo yang formasinya gitu tuh. Terus entah gimana Bang Jo lagi ke label kita yang lama, Sony Music, bawa projectnya Tangga sekalian. Ini nih ada 3 anak suka nyanyi. Dulu kita akhirnya bikin cover gitulah, cover YouTube bareng. Dikasih lihat covernya, terus udah sama Sony kayak, ya udah suruh aja kesini aja. Kenapa nggak bikin single pertamanya bertiga gitu. Akhirnya mulai dari 2010 itu jalan bertiga sampai sekarang. Oh gitu. Tuh itu tuh tadi indikator utamanya, poin bagusnya. Gunawan Ahmad Dibawa ke karaoke, ternyata pilihan lagunya sama. Kita kan pilihan lagu kita nggak sama. Kita sama. Kalau Astaga. Lagu-lagu Batak biasanya kan, Kita atau 90-an Panbers. Panbers katanya. Panjaitan bersaudara. di antara kita berempat, aku kalau sama Boris bisa kami duet lagu. Kalian kan lagu tapi nggak ada nyanyinya kan? Iya, cuma Ada nyanyinya. Musik joget-jogetnya doang. aja. EDM, mereka EDM. Oh beneran? Astaga, kalau itu udah terlalu mengarah mas. Ya udah kalau bukan di DM apa? Enggak, kami kalau karaoke lagu kami tuh sama. Apa lagunya? Apa contoh? Kasih tahu ah. Enggak, biar tahu aja. Aku nggak mau nolongin. Orang tadi udah nggak ada bawa-bawa ke sana. Dibawa-bawa ke sana. Maksudnya ini ya live music ya? Iya. Iya, mereka rasa Live musik aja lah udah. Iya, mereka live musik. Oh gitu toh. Berarti itu sudah istilahnya. Yaudah nih kita namanya GAC aja atau ada pilihan nama lain? Apa pilihan namanya apa? Atau ada pilihan nama lain waktu itu? Trio Ambisi apa dulu misalnya? GAM soalnya udah ada yang punya. Apa? GAM. Gam. emang susah banget satu. Nggak tahu juga, jangan kau bilang gam, kan dibelinya GAM. Ya kalau disingkat kan GAM. Iya. Kita nggak ada pernah bilang GAC Gach. Iya, beda. Aku enggak sih. Ya dulu awal-awal mungkin nggak tahu bacanya kayak apa ya. Enggak sih, aku dari awal GAC. Ada aja orang masak baca GAC sih. Lah kita nggak pernah tahu siapa tahu Tapi ini. ada nggak yang ngira Gach? Kayaknya ada deh. Ada. Ya enggak itu kenapa? Tapi awalnya GAC? sih Awalnya gara-gara apa? si album pertama kita itu tuh tracknya ada yang bertiga, ada yang duet, ada yang solo. Jadi kayak formasinya emang kayak bisa dipecah-pecah gitu. Nah dulu namanya kita sambut Gamaliel Audrey Cantika, tapi panjang banget kan. Iya. Mana nama Gamaliel tuh orang Indonesia somehow suka susah nyebut Apalagi kalau bukan lah. apalagi kalau bukan Katolik Kristen. ya, bukan Katolik. Iya. Gamaliel tuh kayak agak aneh gitu Gamaliel. Ada yang Gamayel. Iya. Bener, bahkan dia Polisi. sempat dipanggil. Iya, betul. Iya bener. Tapi kenapa GAC? Kenapa nggak CAG? Atau Karena AGC, apa ACG? ACG? Apa CGA? Apa CGA? Iya kan? Iya, biar dia jawab Iya, benar, aja. benar. Nggak usah. Benar dulu. Semua kombinasi dibilang, nggak usah. Kenapa nggak CAG ya kan? GCA ya kan? Nah, kalau soal Aditeng, iya bener. Iya, Kenapa ada harus karena awalnya kan yang emang tanda kutip IP-nya udah ada tuh Gamaliel Audrey. YouTube kan di YouTube kan. Terus aku masuk, jadi akhirnya ya udah tinggal tambahin belakangnya aja gitu. Gamaliel Audrey Cantika. Udah berbalas GA duluannya. Simpel itu aja. Kalau GA ntar dikira pesawat kan. Garuda Air. Udah takutnya. Tapi nggak ada kepikiran kita bikin nama lain nih selain GAC gitu ada. Pernah nggak waktu itu? Enggak sih. Kayak tiga penyanyi penghancur bangsa ini gitu misalnya. Oh gitu dong. Misalnya Daripada Gamaliel Audrey Cantika ya. Mending sama lihat itu. 3 penyanyi yang akan menaikkan belantika musik Indonesia gitu Panjang. misalnya. Kalau trio apa gitu misalnya, pernah nggak kepikiran bikin trio? Enggak apa pernah gitu? karena kita Trio GAC gitu misalnya. Sama aja perasaan. enggak pernah sih.
Nggak pernah, karena itu tadi sih si format album 1 tuh bahkan sampai album ketiga kita ada track solo masing-masing gitu loh. Jadi kayak grupnya emang dibikin sedinamis mungkin, gimana nanti kalau ini bisa nyanyi sendiri, ini bisa nyanyi berdua. Jadi nggak mau dibikin satu nama. Beneran kan ada lagu-lagu gitu. Ketika manggung ada ini dong, ada yang lagi nyanyi sendiri. Dulu sempat waktu pas awal-awal, mungkin kayak 3 tahun awal, jadi ada kayak nanti aku nyanyi sendiri, Gamal Audrey nge-backing. Terus Gamal nyanyi sendiri, aku sama Audrey nge-backing gitu. Terus tapi itu nggak ya? dilanjutin akhirnya. Akhirnya 2019 tuh GAC sempet rehat. Jadi GAC grupnya nggak ngeluarin apa-apa, nggak manggung, nggak terima panggungan. Kitanya solo karir masing-masing gitu. Sempet, tapi kan karena dicoba pandemi ya. strategi seperti itu dicoba gitu. Iya. Solo karir masing-masing berarti? Bener-bener masing-masing ngeluarin EP masing-masing, ngeluarin mini album. Tapi agak nggak kedengeran karena pas pandemi. Jadi kita mulai 2019 akhir, udah 2020 awal kan udah pandemi itu. Jadi kita juga nggak bisa manggung yang terlalu. Si Gamal sempet sama Yonglek juga kan itu ya? Sempet ada juga yang sih bikin sama ngeluarin yang Yonglek. Tapi itu kan beres pandemi. Benar. Gabung lagi. 2023 kemarin akhirnya. Tapi 2023 katanya sempat hiatus juga. Hiatusnya tuh 2019 sampai 2023 awal. Oh, potong gope. Potong gope, Yang bikin ngampus. Oh enggak, benar. Hiatus dan tahun 2023. Kembali lagi. Oh, potong gope, Mas. Nambah gope, apa? Mas yang salah. Apa yang bikin kayak kita masing-masing dulu deh. Itu justru Apa dari diskusinya? label bahkan. A&R kita dulu di label, dia yang mengidekan gitu. Tadinya kita udah mau bikin album keempat, terus dia malah bilang, guys, gimana kalau justru lagi di peak-peaknya malah tiba-tiba kita nggak ada. Gimana kalau kalian cobain masing-masing dulu aja, jadi kayak idealisme kalian selama ini yang kalian tahan, itu bisa kalian mirip-mirip. Jadi Blackpink eksperimen sekarang gitu ya. Iya, Blackpink. Tiba-tiba Iya, sekarang benar lagi. disuruh pada bikin Sendiri-sendiri. project sendiri semua. Iya. Jenny, Lisa, sama Irwan itu kan suruh. Kok ada cowok tiba? Aku nggak masalah di Irwannya. Aku nggak masalah di nama Irwannya. Ada cowok tiba-tiba Blackpink kan cewek-cewek. Tapi ada rasanya ini nggak? Maksudnya kalau menurut Cantika, GAC itu jadi pegangan hidupnya Cantika nggak pada masa itu? Maksudnya kan ya nyanyi, ya berkegiatannya tuh GAC terus lah ya, maksudnya selama itu. Maksudnya kan, wah ini ada uangnya masuk, terus dapat fame-nya, terus tiba-tiba hilang tuh ada kayak, duh gimana ya ini ya gitu, ada gitu-gitunya. Ada banget takutnya, kayak karena itu berarti udah jalan 9 tahun kan. Dan itu lagi manggung yang sering banget gitu loh Bang, yang kayak tiap minggu kita keluar kota manggung. Sudah dalam taraf memetik lah gitu ya. Udah banget. Terus tiba-tiba solo tuh ada banget fase-fase yang kayaknya salah deh nih keputusan ini gitu. Tapi karena abis itu nggak lama COVID, jadinya juga kayak, oh ya nggak bisa ngapa-ngapain juga sih. Kalau GAC-nya masih ada pun kita lagi nggak bisa ada kegiatan. Tapi ketika panggung. disuruh sama label begitu dari kalian bertiga sendiri, ya kok kita dipisahin? Atau ada rembukan nggak di antara kalian bertiga grup yang nggak ada labelnya? Sebenarnya justru waktu pas tercetus ide itu kita kayak, ih lucu juga sih. Gitu. Menyikapinya positif ya? Awalnya positif, tapi pas dijalanin kayak, gila berat banget ternyata sendirian, terus musiknya juga beda dari GAC kan. Jadi kayak mungkin market juga kayak, apaan nih ngeluarinnya yang kayak gini gitu. Terus nggak lama COVID, ya stresnya ada banget sih di masa-masa itu. 2003 menyenangkan sih. Berarti 2003 awal itu kalian 2013 tuh balik lagi. 2023 balik lagi. Awal. Iya, awal. Oke. Kalau itu kan kemarin mau sempat bikin album keempat kan? Tadinya iya. Sampai pada akhirnya itu setelah gabung balik lagi, proyekan album keempat udah dikerjain. Kita udah ngerjain tapi sebenarnya belum beres karena kita juga pindah rumah, pindah label. Iya, pindah label, jadi kayak sekarang lagi mencari lagi formula yang baru lah. Tapi udah ngeluarin 4 single kemarin. 4 single udah ngeluarin. Di label baru ini. Iya. Chan, selama manggung yang banyak banget itu tuh, maksudnya kan apa panggung paling memorable Cantika deh? Yang bareng GAC ya? Pasti kan kalau GAC itu cenderung banyak pensi, festival, gitu-gitu kan ya? Pensi selalu menyenangkan karena energi anak-anak SMA tuh seru banget kan. Tapi mungkin yang memorable Asian Games 2018. Asian 2018. Asian Games. Iya. Iya, 2010 AFF. Di opening ya? Di opening, benar. Di opening. Iya. Itu memorable karena kayak ensemble-nya banyak banget kan. Terus persiapannya tuh, maksudnya bisa manggung di GBK aja tuh udah merinding banget. Setiap latihan tuh kayak, ya ampun kita manggung ya di tempat
sesakral ini gitu kan. Iya. Dan untuk acara yang Sebesar itu. Soalnya itu ASEAN kan? Bukan Asian Games kan? Asian Games. Se-Asia soalnya. Iya, Asian Games ya. Ada banyak kepala negara. Iya. Dan itu kayak Tapi sadar nggak kalau ini tuh sebenarnya udah disetting sama Tuhan. Opa bikin ASEAN bagus, tampil di ASEAN. Oh itu jalan. lagi cocok banget. Kira-kira Namanya gitu. sama ya. Tidak ada sesuatu hal di dunia yang terjadi kebetulan. Betul. Udah Sama rimanya sama lagi ya. ASEAN bagus sama ASEAN Asian Games. Sama ASEAN. Ketika Cantika tampil di Asian Games bagus pula. Iya. IP itulah dibawa terus kemana-mana. Iya. Hai, oke. Tapi Cantika, maaf ini mau nanya ya. Aku enggak ada mengarang-arang. Ketika Asian Games itu live atau -1 atau lip sync atau Itu playback. Playback. Itu udah direkam suara kita asli, ya terus waktu pas perform ya Oke. ya istilahnya kayak kita lip sync sih. Tapi karena kebutuhan memang tempat dan kebutuhan teknisnya. Nah, itu yang mau gue tanyain. Biasanya kenapa sih kalau acara seperti itu playback itu apa yang dijaga tuh? Maksudnya takut ada kejadian apa-apa Karena atau teknis kan sebenarnya kita nggak bisa patokin 100% Jamin 100%. akan bener. Ntar ada masalah di broadcastnya lah atau masalah pas di situnya ear-nya. Karena itu gede banget kan, kalau ear monitor nggak nyampe, sinyal udah gitu dancer ratusan orang, sinyalnya kan semua bisa bertabrakan tuh di situ. Jadi untuk kerapihan acaranya lebih baik better lip sync prefer lah atau playback gitu. playback. Iya. Karena itu kan event internasional juga. Betul. Besar juga. Tapi Kalau ada miss dikit, jadi bahan omongan takutnya Itu malah. salah lagi. gitu kan. Lagi nyanyi di sliding Hamka Hamzah ya kan? Nggak usah di GBK, di Itu GBK. bukan kesalahan teknis. Nggak Itu tahu. bukan kesalahan Itu teknis. kesalahannya Hamka. Iya. Aku orang lagi opening, dia tiba-tiba Kesalahan jadwal. Kesalahan jadwal. Tapi di Aceh pernah nggak tuh Cantika lah pernah nggak mengalami ada apa ya malfunction technician atau apa atau mungkin malfunction wardrobe atau malfunction Paling ya kayak soundnya nggak muncul di ear monitor gitu-gitu. gitu. oh dia itu kan nggak kelihatan maksudnya ada yang entah salah masuk Tapi intro kalau kayak yang fatal banget, Nah ini kocak nih. Ini manggung pertama GAC, manggung pertama banget ya SGAC. Tunggu, Itu tuh- manggung pertama tuh di apa pensi Nih kah? makanya nih, manggung pertama GAC di acara Putri Indonesia. Panggung pertama tuh. Manggung pertama. Tapi nggak cocok banget. Lagu single kita yang baru kita keluarin judulnya Ingin Putus Saja. Ya kan? Lagunya gitu. Terus musiknya tuh kayak elektronik di Putri Indonesia yang musiknya kan anggun gitu kan. Udah mana lagunya nggak cocok satu. Kedua, dulu kayak kita belum punya modal untuk beli ear monitor gitu-gitu kan. Jadi kayak kata orang sana, ya udah pakai floor monitor. Sementara tuh di hall gede gitu loh bang. Jadi suaranya tuh ngegulung. Jadi suara yang kita denger itu pantulan Dari suara speaker. dari speaker. Jadi kan telat ya pas kita nyanyi. Sebenarnya musiknya udah mungkin Udah geser. sedetik setelahnya gitu loh. Nggak ada dancer. Padahal lagu itu ada koreografinya. Jadi benar-benar kayak kalau lihat di YouTube tuh mana shotnya dari jauh-jauh banget gitu. Jadi kita kayak 3 anak kecil itik gitu di panggung gede, dance bertiga, terus nyanyi juga masih nggak ada emosinya, pandangannya kosong. Kasian banget, pokoknya kasian banget. Ini nih, kasian, bener-bener kasian banget. Aku ngeliat kayak, ya ampun ini anak pulang sekolah dijebak suruh manggung. Tahun berapa ini, Cantika? 2010 deh kayaknya. Oh Terus iya. karena aku sama Audrey belum bisa terlalu dance, jadi kita masih tetap pakai flat shoes gitu, nggak pakai heels, pokoknya nggak ada anggun-anggunnya sama sekali gitu bang. Bener-bener karena anak Bener-bener SD. nggak cocok sama acaranya lah gitu. Oh. Tuh kecil banget nggak sih di panggung sebesar ini terus nggak ada dancernya gitu loh. Jadi kalau orang nonton TV di rumah, jadi kayak nyanyinya telat gitu bang. Tuh kasihan banget menurut aku ya. Dan saya juga nggak ada tenaganya gitu. Kayak belum makan malam dong. Loh tapi kok bisa dapat job ini Karena Gamal Audrey muncul di Harmoni SCTV. Oke. Jadi mungkin ekspektasi orang Putri Indonesia kayak, oh mungkin bawa-bawain lagu Indonesia yang kayak gitu dengan orkestra. Iya, Tapi
pada kenyataannya kan tidak ya. Flat shoes sih memang. Iya. Si cocok tuh Bang. Anjay. Itu semua muka-muka jurinya kan tahu kan yang maksudnya ibu-ibu yang Iya, yang Betul. Nah, kayak ini Anggun anak 3 gitu. anak kecil ini nyanyi lagu apa sih gitu loh Karena kesannya. baru banget ini ya. Baru banget. Baru banget ya. Sedih. Belum ada Asik. pengalaman panggung. Asik. Iya, pokoknya. Beres kalian nyanyi ini kan satu lagu nih pasti. Satu lagu doang. Habis itu ke bawah langsung Pulang yuk. Jujur, Malu-malu. jujur kita kayak, aduh tadi nggak denger apa-apa ya, iya cuma denger gulungan apa musiknya. Tapi abis itu kita kayak terdistract karena Gamal ulang tahun, jadi kita langsung surprisein Gamal kayak lupa, udah langsung lupa barusan ada apa lupa. Yang penting happy lah udah ya. Iya. Iya. Sama yang Asik. Ha. Ca. satu lagi. Ca. oh senang kali. Ayo putar videonya Oki stand up. Nanti ku tumbuk. Yang dia pakai baju kiper, Yang dia bawa sarung tangan. Gak ada aku Mbak. Yang pakai baju kiper, yang Tapi pakai kan baju dulu kamu kiper. juga suka pakai handuk. Iya. Oh, kalau handuk masih aman lah. Sarung Kira tangan tuh enggak, cuma kira enggak. Pasukan. Kalau kalian yang punya Iya videonya dong, mau pasukan. dong. Ayo tolong. Nggak ada. Tolong apa namanya kasih ke kami biar kami punya. Oh ya. Waktu GAC muncul, maksudnya dulu kan trio ya istilahnya. Trio, iya. Trio itu kan sesuatu yang apa namanya? Tidak lumrah. Lumrah justru. Imitri gitu Iya, ya. lumrah dulu. Nah, ketika GAC muncul ada opportunity di Opportunes Di doang kan? Opportunes. Di Overtunes ya. Abis itu ada Tapi- yang lain gak sih? Oh iya, kalau vokal grup sih jujur jarang ya. Setelah itu Masa kayaknya nggak ada. angkatannya GAC Iya, siapa-siapa iya. aja. Bahkan kayak jadinya kalau misalnya puji Tuhan kita pas lagi AMI Awards gitu misalnya terus masuk nominasi, itu pasti kompetitornya langsung yang udah senior gitu loh, maksudnya yang kayak Lingua gitu. kayak Project Pop gitu atau iya, Bitri, iya. jadi kayak Yang jauh grup ya. banget karena memang di generasi kita ya selain kita Overtunes mungkin kalau kesini-sini yang agak mirip jadinya kayak Hi-Fi yang Oh, maksudnya ada iya. cewek cowoknya juga gitu kan. Atau paling ya Ran, tapi kalau Ran kan satunya gitaris ya maksudnya Astanya kan agak lain. Oh agak lain. Enggak. Iya, atau agak Grup lain. aja, nggak ada vokalnya. Loh. Udah aku bilang sabar, dia aja tidak sabar. Sabar. Biar Cantika jadi saksi obrolan kita siang ini. Sama Opportunes itu satu label ya? Dulu di Sony ya benar. Iya, karena kan aku Dan kita ingatnya juga ada buat itu kan di cek toko Cek sebelah. Toko Sebelah. Benar, ada project Collab kolaborasi. mereka. Betul. Soalnya juga dulu sebelum GAC muncul tuh semua pada band sama solo. Dan bahkan band waktu solo, zaman ya. kita sempat jadinya Cherry Bell Smash. Oh. Itu tuh kita barengan tuh, lumayan barengan tuh. iya bener. Boy band, Ya, girl band gitu ya. either itu atau langsung solo-solois kayak dulu zamannya Raisa Tulus itu di ini kita lah, wave kita lah. Deketan. Nih kalau berbicara dengan anak band pasti suka ada yang kepo-kepo aja nih. Ridersnya GAC. ribet gak sih Nah. atau apa aja Riders gitu. GAC. Katanya sendal gunung 3 katanya. Sendal gunung 3. Kalau manggung di Kaliurang boleh lah, Sendal Gunung 3. Enggak Aku sih, kalau enggak kayak aku ribet. riders tuh harus ada musang. Musang bulan. Musang bulu. Dua Ada ekor. orang gendam musang. Kalau aku beda, kalau aku dapat job harus ada Oki. Biarpun jadwal dia lagi Biar aku ngapain dapat ya. musang juga. Ini apaan sih? Aneh banget. Aneh banget ini. Ini kelihatan bukan artis mereka. Kalau artis ridersnya apa sih? Iya apa sih? Anduk basah. Anduk basah. basah. Buat apa tuh? Biar Buat segar. Kalau pisang goreng termasuk. Kalau aku pisang goreng. Anduk basah. Ini anduk basah apa? Anduk basah bekas orang mandi. Cuma Itu anduk lembab. Berarti udah diperas. Udah diperas. Jangan basah doang. Jangan basah doang. Berarti udah diperas. ridersnya apa kalau GAC? Enggak sih, nggak ada yang aneh-aneh kita kayaknya. Paling ya. buah gitu ya, Buah, cemilan. snack, minuman. Makanan Nggak ada yang ribet sih kayaknya ya. kan Cantika vegan. Oh, tapi kan itu sebenarnya gampang ya, kayak kalau ke daerah pun gado-gado aja udah plant based sebenarnya, ketoprak Oh, iya. plant based gitu kan. Jadi gampang aja sih. Sejak kapan by the way vegetarian? Vegan. 2000 berapa ya? 2017 kali ya. Udah lah. Atau 18 gitu. Bukan gara-gara apa? Apa triggernya atau mungkin Awalnya cuma karena nonton ini foie gras. Hati angsa. Aduh, aku nggak tega banget pas nonton itu, kayak langsung mikirnya cuma
waktu itu nggak ada pengetahuannya sih, cuma mikirnya ya ampun manusia untuk nyenengin lidah doang sampai ngelakuin kayak gitu ya, gitu mikirnya. Jadi kayak udah nggak mau makan daging, tapi waktu itu masih makan telur sama dairy product. Habis itu jadinya belajar, maksudnya kayak research sendiri, baca-baca buku. Kebetulan aku pun tuh ada autoimun di 2011, namanya psoriasis, dan itu kayak disaranin untuk nggak konsumsi daging merah sama dairy product. Jadi kayak ya udahlah sekalian untuk kesehatan aja gitu. Tapi di badan apa ada? Maksudnya efek ketika 2 minggu, 3 minggu pertama? Nggak apa-apa sih. Nggak. Karena makannya kan tetap makan nasi ya. Iya. Jadi karbo dan energinya tetap ya aku tetap makan sampai kenyang istilahnya gitulah. Nasi gitu, Nasi, tempe tahu, sayuran. Nasi, tempe tahu, Indomie jadi satu. Loh, enggak dong. Enggak, Mas. Vegan makan Indomie. Tapi sebenarnya iya tau, orang yang nggak makan daging kan kalau mau makan kotor tetap bisa. Maksudnya gorengan gitu kan nggak ada dagingnya. Jadi tetap sebenarnya Iya juga sih. Keladi. Sumpah keladi enak kali loh digoreng. Direbus, digoreng. Tapi tau keladi? nggak tahu, taunya cuma tua-tua keladi. Keladi itu Kayak ubi. Kayak umbi gitu. Ubi dari talas. Oke. Terus digoreng. Talas itu tuh ubi. Iya. Jangan daunnya, jangan daunnya. Buah keladi. Umbi-umbian hasil daun talas itu adalah keladi. Itu. Nah, Kalau digoreng kayak apa bentukannya dia? bisa jadi gorengan. Jadi gorengan. Digorengan namanya Digoreng jadi keripik. Kalau di kita keladi, di sini aku nggak tahu ya. Digoreng Kayak jadi talas, di sini talas. Kayak suku Mirip gitu. ubi Oke, cilembu, mirip ubi cilembu. Mirip ubi sukun cilembu juga. sih suka. Iya. Kayak sukun. Sukun. Mirip sukun. Oh, rasanya juga kayak gitu, Bang. Iya. Oh, enak ya berarti. Lebih enak pun, malah daripada lebih gurih. Sukun sesangga. Gurih-gurih. Enak. Bakwan pun enak. Ya Allah, Kemana-mana yang penting enak. Iya. Kan Keladi. bakwan kan Keladi goreng bisa, Bang yang Adi. hanya sayuran. Itu tadi keladi goreng Bang Adi. Keren banget dia bikin namanya. Aku tuh masih bingung sama, maksudnya sejauh mana sih batasannya nggak makan daging tuh, yang dagingnya pure semua daging yang ada di dunia Kan ini, atau beda Ya, juga sebenarnya vegan dan apa vegetarian. Vegetarian. Oh, beda? Beda. Kalau vegetarian itu nggak makan daging tapi masih makan telur dan dairy product. Itu susu. vegetarian. Vegetarian. Kalau Kalau vegan vegan? kayak bener-bener semua turunan hewani nggak dikonsumsi. Berarti Apapun plant-based itu. murni. Apapun. Plant-based murni. Iya. Tapi sekarang udah banyak banget ya substitusinya kayak Iya. yang bikin ayam tapi dari Jamur. kedelai, dari jamur. Iya. Bahkan restorannya pun Restorannya udah juga banyak. Udah Iya. banyak. Jadi Apalagi di banyak. luar negeri kan. Bener. cenderung lebih mahal atau lebih murah? Ya kalau kita beli sayuran sih mestinya logikanya lebih murah ya. Kalau kita beli sayur dan masak sendiri di rumah. Tapi kalau kita mau makanan yang substitusi itu kadang jadinya lebih mahal sih. Iya, karena misalnya dia bikin makanan rasa ayam, nah dia harus mikirin kan Iya, apakah itu kan kayak food tech gitu ya Bang ya. Tapi kalau kita mau simpel di rumah, tahu tempe sayuran gitu mah jadinya lebih murah kan. Berarti kok tiap hari makan sayur aja lah. Ya diusahakan begitu sih. Bagus matamu berarti. Makan sayurnya bagus. terus Enggak, lo ngomong itu pas mata gue lagi sakit lagi sebelah kanan kayak enggak jadi valid zaman dulu kalau orang Makan tua sayur, makan kelihatan bagus sayur matanya. biar bagus matamu. Tapi bener kayak gitu. Kesehatan mata itu dari sayuran, makan wortel. Wortel ya wortel. Wortel dulu orang tua dulu makan sayur kok biar bagus matamu. Padahal kan yang ngerti cuma orang orang Sumatera. Padahal kan itu harus yang vitamin A gitu. Aku saking penasaran dulu aku sampai googling betul nggak Sayur Khasiat wortel adalah bisa bikin minus berkurang. Karena orang tua bilang minus berkurang makan wortel kan. Diiming-iminginnya gitu ya. yang aku sekarang percaya nggak percaya itu kangkung. Kangkung kenapa? Bikin ngantuk. Ngantuk. Enggak. Memang enggak. Enggak ya. Iya makanya dulu kan bilang jangan makan kangkung ntar ngantuk. Terus katanya Yang ini bikin ngantuk tuh ini begadang. Sama ini katanya. kalau toge bikin subur ya? Ya. Itu benar nggak? Tapi kalau itu kan memang mengandung vitamin K-nya banyak. Sama ini katanya bikin apa namanya pokoknya apa sih istilahnya impoten. Apa itu? Apa nih? Makan Kaleng. bukan Kayu jati. terong, makan terong. Iya kan ada mitosnya. Bukan makan terong bikin ini. Sama Iya benar katanya. makan itu juga bikin bikin ngerepotin makan pohon kelapa. Nanti tumbang kan.
Makanin pohon kelapa. Ini juga ngerepotin makan monyet juga ngerepotin. Nggak mau aja kan nggak lagi vegan, itu daging. Itu daging. Ini ada makanan yang bikin repot. Durian tapi nggak dikupas ya. Ya repot. Dokter gigi senang dapat pasien. Bukan dokter gigi, bodoh. Durian suka nggak? Suka. Tapi bukan yang nyari ya. Kayak kalau ada ya udah makan. Aku lebih sukanya dodol duriannya, bukan buah. Dodol durian. Yang udah keolah. Dodol durian beli di Belanda? Enggak ya, oke. Kalau enggak juga bilang enggak. Itu bukan dodol. Kan Ambon, suruh ke Belanda dong. Brownies. Banyak. Brownies. Dia nggak tahu ada dodol juga. Kalau dodol jauh ke Belanda. Udah nggak ada. Pancake durian. Dodol ada. Tahu kali nih. Ada lah dodol durian kok. Teman Batak Cantika pertama. Ingat nggak? Ingat. Ini ada 2 nih yang di early age aku. 1 keluarga Huta Galung. Oke. Keluarga Huta Galung. Berarti termasuk di dalamnya Nadia Huta Galung. Enggak sih. Keluarga Huta Galung yang punya Arion di Rawamangun. Oh, Arion. Tahu. Oke. Kamita. Kamita, Iya. nah aku temenan sama adiknya Karin. Armedia pas Karina. Emang ngeri circle kau dari dulu. Gitu. Yang aku bingung, kenapa Bini tahu? Mita Huta Galung tahu lah. Kok bisa tahu? Bentar, tahu Tapi atau kenal? ini orang yang sama nggak ya? Karena takutnya Mita Huta Galung banyak. Mita Huta Galung anaknya yang punya Murphy Arion. Huta Galung. Iya. Iya. Kau kenal Ben? Karena Naomi ngefans. Oh iya. Dia Kamita. follow gitu terus suka di ini Mita Huta Galung lagi makan di mana? Ayo kita makan di sini. Ngapain? Iya itu karena lagi sama-sama di Rawamangun juga rumahnya di Kayu Putih. Satu lagi temen sekolah minggu dari SD, Derby Nainggolan. Oh. Karena dulu kita sama-sama SD-nya di Don Bosco. Derby Romero kan? Derby Romero. Sadar. Zaman-zamannya syuting Sherina itu. Oh iya. Sadam. Tahu nggak? Aku tahu nih, Sadam. Oke. Andrew. Mentari. Ya kan? Aku tahu. Ada yang terbaru. Tunggu. Yang Ada terbaru aku terbaru. udah dengar belum ya? Belum, kamu Terbaru. pasti. Ini semua orang lengket ke dia. Magnet. Kalau Ramadan dia tenda kanopi. Iya, kanopi dia. Lebaran kemarin dia tenda Tenda kanopi. Kenapa tenda kanopi? Ada. Karena menyejukkan. Gila. Oh, potong sejuta ini magnetic field. Keren. Tahu apa? Dia tahu Medan magnet. Berarti dengerin Spotify. Aku kan ini, pasukan bermarga. Cantika, kalau tidak jadi musisi, Cantika jadi apa? Kalau nggak jadi Tiba-tiba musisi, serius gitu. aduh, kalau nggak jadi musisi, aku pengen jadi pembaca berita, news anchor, atau psikolog kali ya. Suka aku soalnya ngobrol sama orang. Oke. Iya, nggak usah ditunjuk. Ini karena kalah ini ya, kalah poin. Bervelo-velocity dia. Tapi Ini lambang Playboy ditemukan gara-gara orang ini. Ya Allah. Najis. Oh, Cantika tuh suka ngobrol sama orang sebenarnya. Suka dan suka memperhatikan kayak interview orang, terus kayak oh ini dia pertanyaannya kok bisa nanya kayak gini ya, berarti dia observe-nya bagus banget gini. Temen deket Cantika yang paling deket sekarang tuh siapa ya? Maksudnya kan kayak Cantika tuh circle-nya tuh kemana-mana tuh. Kita lumayan kayak tiba-tiba datang stand up fest gitu. Atau semua obrolan tuh ke teman-teman di grup GAC. Kalau ngobrol. Ngobrol dalam gitu, ngobrol yang dalam banget sama siapa gitu. Ada yang sahabatan banget ya. NZ juga termasuk gak sih? Iya. NZ belakangan aku punya satu sahabat yang dari kecil dari umur 3 tahun udah sahabatan namanya Bella, tapi dia tinggalnya di Melbourne sekarang. Ya itu ngobrol selalu sama dia. Cuma kalau yang di sini yang emang sering ngobrol ya NZ, terus belakangan juga lagi sering ngobrol sama Yuki Kato. Yuki kelihatan. Keto. Yuka Kito. Iya kayaknya itu sih. Iya sama ada beberapa sahabat perempuan lainnya juga lah. Iya. Gitu. Karena kayaknya Cantika tuh lumayan anaknya
sering nongkrong, Suka. lumayan sering itu ya. Extrovert ya bilangnya ya. Bener ya? Ya mungkin. Proyekan selanjutnya, Cantika. Proyekan selanjutnya. Baru keluar single kan, GAC? Yang bahasa Inggris judulnya apa tuh? Higher Ya? Tapi udah akhir tahun lalu sih itu. Oh iya. Itu GAC tahun ini sih puji Tuhan lagi banyak kolaborasi justru malahan. Oh gitu. Kolaborasi upcoming di project orang. Sama yang terdekat kita juga ada kolaborasi sama dance crew gitu. Kitanya ngedance tapi Keren dong. Oh, nggak nyanyi? ada nyanyi satu lagu tapi kayak fokusnya si dance-nya ini nih. Nanti di Ciputra Artpreneur. Tapi kalian nonton dance kalian pertama manggung tadi lagi nggak sebelum ngedance? Untuk jadi pembelajaran kayak dulu kita nggak layak ngedance. Untuk kayak wow kita berprogres sejauh ini ya guys gitu ya. Refleksi diri ya. Bener. Ya semua yang hafal. Dan tahun ini tuh bakal dijalanin dalam waktu dekat ini. Kalau si yang dance itu bulan Mei malahan. Oh bulan Mei nih. Gitu. Bulan depan. Cantika. Bulan depan, ya. Kenapa Cantika kok Udah tahu nih dia mau nanya apa nih. Tapi jujur ya, setiap orang tuh punya journey-nya masing-masing. Itu dia tuh kata kuncinya guys. Setiap orang punya. Enggak, tapi jujur aku tuh menikmati karya-karya Cantika GAC itu dari zaman dulu. Kita tuh tumbuh besar lah gitu sampai akhirnya satu hari tuh ada momen dimana aku tetanggaan sama Cantika tuh adalah achievement buat kehidupanku. Santai aja orang itu. Pantas panas mati boy. Mati tuh dari tadi. Mati. Nyala kok. Mati itu baru nyalain. Nah maksudnya secara perjalanan karir kayaknya Cantika tuh yang selalu aja gitu. Maksudnya nggak yang nguyu kayaknya yang kita lihat ya. Semuanya kayak santai, tenang gitu. Terus yang aku kaget Cantika tuh ternyata mengikuti Stena. Ternyata Cantika ngikutin Stena banget gitu-gitu. Terus aku happy gitu. Apa prinsip? Abis happy dia. Apa prinsip? Seorang Cantika yang Cantika pegang sampai detik ini, Can. Waduh, prinsip yang ku pegang. Satu, selalu jadi murid. Bagus. Jadi belajar terus. Belajar terus. Tapi ada murid yang bandel. Oke. Ya. Jangan merasa Yang curi umur ya, yang curi umur ya. Murid curi umur, murid yang baik lah ya, jadi murid. Selalu jadi murid. Bagus ya, selalu jadi. Itu berlaku apapun sih, maksudnya mau pergi kemanapun, soalnya aku percaya kayak ada yang bisa dipelajarin. Itu satu. Bahkan dari pengalaman hidup, kegagalan dalam bidang apapun ya, cinta, kerjaan, apapun itu pasti ada yang bisa dipelajarin. Jadi aku nggak pernah menyesali kayak pernah ketemu sama orang ini atau pernah ngapain tuh aku selalu mungkin salah tapi pasti ada yang bisa dipelajarin gitu. Itu satu. Kedua itu sih tadi nggak pernah menyesali apa yang udah dilewatin gitu. Jadi kalau misalnya ada suka ditanya kalau mau putar balik waktu apa yang mau dirubah, aku selalu bilang kayak nggak ada yang mau dirubah sih gitu karena itu yang menjadikan kita orang yang seperti sekarang gitu. Yoi, itu dia. Bagus sih. Bagus banget. Selalu jadi murid. Sukses juga untuk usaha bajunya di bidang clothing ya. Oh iya, terima kasih. Nail art juga. Bener, ada. Iya. Oh, tapi itu sih yang masih kukunya cetar gini juga ya. Lo kok disembunyikan usaha di bidang nail art juga? Iya, soalnya dia itu kan bisa kan ke rumah gitu kita nail art. Ya kan kayak NZ gitu bisa kan? Dia dulu ada, tapi sekarang lagi belum, semenjak pindahan aku belum terlalu aktif. Ini sih sebenarnya yang aktif di Bali ada di Bali punya clothing line bersama beberapa partner. Wah keren. Gitu. Oh yang di Bali ini masih? Masih. Ini kan udah lama kan? Betul. House of Zama. Oke. Nanti aja. Nanti saja. Mas lanjut. Iya. Oke. House of Zama. Bukan, Twilm Collection. Twilm Collection. Oh. Tapi emang sekarang jauh lebih banyak menswear-nya dibanding with perempuan. Karena itu yang lebih jalan. Itu yang lebih jalan ya. Dan partner aku yang di sana cowok, dia juga lebih gampang untuk ngedesain buat laki-laki kayaknya. Jadi karena dia yang The in way charge. I like mine. Keren. Gitu. Wah, lu fitnya kayak brand luar ya? Ini di e-commerce ada juga akunnya? Website sejauh ini. Oh, website. Ordernya jadi by website. Iya. Itu siapa?
orang-orang Bali. Dia nanya kayak mau ngajak pukul ya, kayak mau ngajak berantem. Wah itu siapa? Wah itu siapa? Wah itu siapa? Wah itu siapa? Ada Wahnya ada Wah Jose. Lah tadi wah itu bagus sekali poteh. Wah James. Wah James, Wah James. Ada Sergio. Sergio. Oh iya. Sergio. Aku kalau ngobrol-ngobrol gini sama Gita Bebita. Iya. Kak Gita, I love you Kak Gita. Kita yang sesirkel langsung. Kita langsung ngerti. Iya. Dorang pro. Terima kasih banyak Kak Tika. Terima kasih. Sukses untuk apapun, untuk semuanya sukses, lancar-lancar, sehat-sehat. Amin. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Adek abang. Adek abang tahu, abang awak katamu, abang